sportif guru-guru 17 ini. Mereka sering banget ngasih wejangan, jangan nyerah kayak gitu, kayak ngasih wejangan, duduk di kelas ngeliatin kami yang capek gitu kan kadang. Jadi mereka kadang ngajak kami cerita tentang perjuangan apapun itu untuk wejangan supaya kami jangan menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jubel, kembali lagi di Jubel Inspiratif yang selalu menghadirkan tamu-tamu yang menginspirasi. Bersama saya Hairun Nisa Nurin Imanina, Duta Literasi SMA Plus Negeri 17 Palembang. Nah Sobat Jubel, pada episode kali ini kita kedatangan tamu-tamu yang menginspirasi, yaitu kakak-kakak SKS yang lulus jalur SNBP. Wah, keren banget kan Sobat Jubel? Langsung aja yuk kita sapa dan kita sambut Kak Mia dan Kak Farel. Halo warga Jubel. Sebelumnya bisa perkenalan dulu nggak nih Kak kepada Sobat Jubel yang mungkin belum kenal sama kakak? Halo, saya Fatima Islamia. Saya M. Farulidinansa dari kelas 12-8. Oke, gimana nih Kak kabarnya, sehat? Alhamdulillah sangat baik ini. Wah, ini udah beneran kelihatan auranya, seneng banget ya bisa lulus jalur SNBP kan. Oke deh Kak, sebelumnya terima kasih banyak ya Kak udah bisa datang dan menyempatkan hadir untuk bisa berbagi cerita kepada Sobat Jubel di Jubel Inspiratif kali ini. Suatu kehormatan juga bisa diundang di sini. Tidak semua orang loh bisa duduk di sini. Bener juga. Oke, sebelumnya kakak-kakak ini kan masuk di kelas SKS. Ini kenapa Kak bisa memutuskan untuk masuk ke SKS? Itu kemauan sendiri atau disuruh orang tua? Dari Mia dulu. Oke, Kalau saya karena kemauan sendiri, karena ada guru yang bilang kalau SKS biayanya lebih murah karena cuma 2 tahun. Jadi saya mau. Oh, jadi itu alasannya. Iya. Selain itu nggak ada alasan lain Kak? Nggak ada. Oke, kalau Kak Farel gimana nih? Kalau saya awalnya saya tuh nggak mau banget di SKS ini. Oh, Terus, kenapa tuh? Saya kan diskusi tuh sama orang tua, mah gimana ini masuk nggak SKS? Kata mama, ya masuk aja. Tapi kan nanti gimana tuh belajar ya? Waktunya gimana, bagi waktunya gimana? Oh jalanin aja kata mama. Ya udah. Tapi aku masih mikir tuh, merenung, kayaknya enggak deh ambil. Itu seminggu sebelum wawancara SKS, terima atau enggak 100 orang itu. Terus aku pikir 1 minggu, mama tuh terus neken buat masuk. Ya udah, akhirnya pas Hamin 1 wawancara, ya udah aku putusin, ya udah masuk aja. Kalau bisa jalanin ya bagus deh. Ya udah, terus hari wawancara aku bilang oke, mau masuk SKS gitu. Ada nggak nih perasaan nyesel atau kayak mana nih Kak masuk SKS? Nyesel sih nggak ada ya. Nggak Kalau ada. nyesel nggak ada. Oke, alhamdulillah. Gimana nih tanggapan orang-orang di sekitar, terutama keluarga, teman-teman, pas tahu kakak berdua masuk SKS? Kalau kami ya gimana? Kalau teman, mereka ikut senang karena saya lulus. Kalau keluarga, mereka nggak tahu kalau saya ikut SKS. Cuman keluarga deket, cuman keluarga inti yang tahu. Oh, jadi sampai sekarang udah tahu belum nih keluarga? Kalau sekarang sudah tahu karena lulus UGM kan. Jadi yang lain tuh bertanya-tanya, kok dua tahun nggak lulus ya? Oh, jadi sudah tahu. Oh, kenapa nih Kak alasan merahasiakan nggak pengen ngasih tahu kalau kakak masuk di SKS? Alasan utamanya supaya mereka tuh nggak terlalu berharap lebih, kayak nggak bilang ke sana kemari, oh Mia nih pintar saya ini. Oh, takut heboh gitu ya? Takut heboh. Kalau Kak Farel gimana? Pertama, tanggapan keluarga yang pasti senang nih. Senang, bahagia, bangga. Senang, bahagia, bangga. Terus ya keluarga dekat tuh papa, mama, kakak, uak sebagian. Ya senang sih. Terus hari-hari berikutnya terus nanya-nanya tuh gimana ya kan, gimana tuh pelajarannya di SKS, bisa nggak, tertekan nggak? Aku bilang nggak pak.
Terus tanggapan dari teman-teman juga nih. Teman-teman juga kaget sih kalau aku masuk SKS. Gak nyangka juga ini. Kaget terus bertanya-tanya tuh, kok bisa masuk ya? Ya udah aku bilang nggak tahu juga, nasib juga. Iya. Aku juga bingung loh bisa masuk sini. Itu aja sih. Tapi senang semua ya udah bisa masuk ke SKS. Alhamdulillah. Oke, sebenarnya apa nih harapan kakak masuk di SKS nih apa? Ada pengen biar bisa lulusnya lebih cepet atau pengen biar kalau misalnya nggak lulus nih di universitas ini tahun depannya bisa ngulang tapi umurnya memang masih bisa barengan teman seangkatan atau gimana kak? Kalau saya emang tujuan utamanya mau lulus cepat karena sebagai anak pertama, jadi kalau bisa langsung cepat selesai sekolah jadi bisa nolong orang tua gitu. Kalau itu apa biar bisa apalagi pokoknya selain itu? Ya juga karena ada doktrin dari guru bilang masuklah SKS yang pintar gitu kan, karena biayanya lebih murah jadi 2 tahun, jadi meringankan orang tua, jadi saya termotivasi untuk ikut karena itu. Oh gitu. Kalau Kak Farel? Kalau saya pas hari pas saya mikir ya udah terima aja, di dalam pikiran tuh alasannya gini nih. Pertama kan aku tuh mau masuk ke dinasan tuh, ke dinasan Akpol. Awalnya Akpol. Terus ya udah aku mikir 1 tahun bisa free biar bisa nih siap-siapin kayak SKD, jasmani gitu ya. 1 tahun free tuh, nggak ada beban dari sekolah, dari manapun itu. Bisa nih persiapan lebih matang daripada teman-teman yang seangkatan dulu. Iya. Oh bisa nih, peluang bagus nih, ya udah masuk aja. Awalnya itu sih alasan aku. Terus yang tadi bisa lulus cepet juga. Oke. Nah, sistem di belajar di SKS tuh gimana sih Kak? Baik dari waktu belajarnya tuh gimana? Waktu belajar pas di sekolah. Ya. Di sekolah sama aja waktu belajarnya sama kayak teman-teman yang reguler lainnya. Tapi pelajaran 3 tahun dikonversi menjadi 2 tahun. Oke. Jadi lebih padat gitu. 1 minggu bisa 1 bab. Yang harusnya 1 bulan 1 bab. Ya. 1 minggu 1 bab ini. Pernah juga sehari cuma sebab kok. Ya, tergantung. Oh, jadi kadang guru juga mau ngejar gitu kan. Jadi kami di mepet-mepet tambah mepet. Kami bingung, guru juga bingung. Susah semua jadi. Enggak juga sih, bingung kayak mana ngejarnya gitu. Iya terkadang. jadi semua mata pelajaran tuh setiap 1 kali pertemuan tuh 1 materi habis ya? Enggak semua pelajaran tergantung. Oh. Kayak kimia, fisika, matematika, ya kayak MIPA lah. MIPA. Soalnya kan materinya banyak, ya. jadi dipadetin, diperbanyak dalam sehari cuman diselesaikan. Sulit nggak nih Kak mengikuti bisa selesai 1 kali pertemuan kayak gitu? Sulit nggak? Kalau ditanya pasti sulit. Tapi kita bawa enjoy aja. Kan sama teman-teman tuh ada 25 orang di SKS. Jadi kita 25 orang sama-sama tuh belajar ini. Kalau nggak paham nanya sama teman yang lainnya. Ya enjoy aja lah sama teman-teman yang lainnya. Oke deh. Gimana sih kakak bisa bagi waktu belajar yang efektif yang seharusnya 3 tahun padat jadi 2 tahun? Gimana kak? Mana Mia dulu? Kalau saya di rumah nggak terlalu banyak belajar, tapi kalau di sekolah saya benar-benar menyimak guru gitu. Jadi meninggalkan segala aktivitas. Jadi benar-benar menyiapkan buku. Kalau ada yang perlu dicatat, kalau enggak ya sudah nggak usah. Jadi memang karena gaya belajar saya memang benar-benar di kelas gitu. Jadi saya menyiapkan jiwa saya di kelas itu. Supaya di rumah saya nggak terlalu butuh waktu lagi untuk banyak belajar karena sudah paham ya. Jadi di rumah bisa istirahat. Menyimpan energi untuk besok. Oke. Jadi kalau pas saat belajar itu benar-benar fokus ya, semuanya tuh ditinggalin dan benar fokus menyimak guru. Kalau Kak Farel gimana nih Kak? Kalau aku aduh gimana ya, kalau bagi waktu terus terang, kalau di rumah aku banyak istirahat, jarang sekali aku belajar di rumah. Jarang sejarang-jarangnya.
aku juga gak tahu kenapa otak itu butuh istirahat juga kan. Jadi ya aku mikir ya udah istirahat aja, di sekolah udah kejar-kejaran materi, nanti juga kalau nggak istirahat gimana nih mau masukin materi-materi lainnya ke dalam otak gitu. Kalau di sekolah ya benar-benar ditekan belajar ya, biar di rumah udah santai gitu. Kalau misalnya materi yang di sekolah tadi nggak paham, gimana itu cara biar bisa pahamnya? Kalau saya ya ngeliat YouTube atau ngeliat Google, kan sekarang media belajar itu bisa diakses secara online banyak kok, bisa dari mana saja, kapan ya, saja. ya kapan saja. Sesuai otak kita kapan mau bekerja lagi di rumah. Oke. Apa sih kesulitan kakak di SKS ini? Kesulitan yang pasti yang pertama tadi bagi waktu belajar. Terus yang awalnya masih santai-santai, belajar di sekolah, belajar di rumah santai itu, terus tiba-tiba masuk ke SKS pada semester kedua waktu itu. Semester kedua kelas 10 tiba-tiba masuk SKS, terkejut tuh, kaget, waduh cepet banget belajar gitu. Terus teman-temannya juga waktu itu pelajaran bahasa Indonesia, saya ingat Bu Ratna nanya tuh sama kami kelas 25 orang itu, apakah ada yang mau tanya? 1 jam loh, 1 jam sesi tanya jawab. Yang biasanya nggak ada yang nanya, nggak ada yang jawab, ini 1 jam hari pertama SKS itu. Jadi kaget kan. Aduh, semuanya katangan. Kok gini banget masuk kelas ini. Nggak tahu ini bisa survive atau enggak gitu sih kesulitannya. Terus yang kedua tugas tadi yang banyak. Tugas nggak tahu mau kerjain kapan. Yang pasti di rumah, di sekolah kerjain tugas, ada kalau ada waktu kosong kerjain tugas. Alhamdulillah bisa survive sampai sekarang. Alhamdulillah. Kalau kami ya gimana? Ya sama kayak Farel, kesusahan saya dari tugas, karena kan dari SMP saya tuh swasta. Swasta tuh bener-bener tugasnya nggak ada kan. Iya, santai. Nah, jadi waktu masuk Jubel, waktu kelas 10 kayak terkejut lah, kok banyaknya tugasnya, baru hari pertama lah banyak tugas ya kan. Sudah dikerjain aja, harus membiasakan diri kan. Dan pas masuk SKS tugasnya lebih banyak, jadi tambah kayak bingung kan, kayak ini waktu SMA loh, harusnya saya senang-senang gitu. Iya kan, banyak yang bilang kayak gitu. Tapi ini harus ngejar tugas yang banyak, jadi ya banyak waktu yang harus digunakan untuk tugas kan, tapi nggak terlalu memberatkan kok. Biasanya ngerjain tugasnya tuh saat kapan aja nih kak? Ya saat waktu kosong tadi, kapan aja tuh, di mana aja, untuk istirahat. Ya. Tapi itu mengganggu, kayak maksudnya tuh jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain nggak, atau dibawa enjoy aja? Ya. Masih bisa main. Bisa main. Aku mau tamain istirahat, nggak boleh nggak istirahat. Oke. Kakak nih di SKS ini dibantu ikut bimbel-bimbel gitu atau beneran belajar sendiri full? Kalau saya harus ikut bimbel. Kalau nggak ikut bimbel nggak bisa belajar. Bisa belajar, tapi kalau belajar sendiri tuh kayaknya rasa ada kurang gitu. Kurang efektif gitu ya. Kalau saya pribadi. Jadi saya ikut bimbel waktu itu pas awal-awal masuk SKS, langsung masuk bimbel tuh. Takut nggak ngejar soalnya. Iya. Di bimbel itu juga kebetulan teman-teman SKS lainnya ada 9 orang tuh. Masuk bimbel itu, jadi dibuatlah satu kelas. Bimbel apa tuh? Harus disensor ya. Kalau Kak Mia gimana nih? Kalau kakak belajar sendiri. Oh, nggak ikut bimbel sama Agak lah ini. Oh, keren banget ya. Capek abis sekolah mau ikut bimbel kan, jadi lebih baik prefer untuk istirahat di rumah, belajar di rumah. Oh. Iya sih. Saya juga kalau bimbel tuh pulang jam 8. Itu Sampai rumah jam 9 tuh. Oh. Masih banyak tugas-tugas yang mau dikerjain. Ya kalau nggak gitu juga gimana lagi. Bingung juga. Tapi efektif tuh ikut bimbel kalau menurut Kak Farel. Sangat efektif. Kalau Kamia lebih efektifnya belajar sendiri lah. Oke. Bimbel itu juga kan ada mentor-mentor motivasi gitu. Ya. Jadi ya bisa lah. Oke. Kakak pernah nggak sih selama SKS ini cuma 2 tahun kan, itu pasti menurut banyak orang aja itu pasti kayak berat tuh kan. Nah tapi apa sih
kalau lagi capek tuh biasanya kakak ngapain nih biar aku harus tetap bertahan lagi nih di SKS, gak nyerah gitu. Biasanya ngapain tuh? Kalau kakaknya gimana nih? Sebagai anak luar kota, jauh dari rumah, jauh dari orang tua, tinggal sendiri di rumah, jadi bebannya tuh tambah-tambah kan. Iya. Waktu datang ke rumah nggak ada orang kan, mau curhat kemana, jadi biasanya malam-malam kalau bener-bener capek nelfon mama. Kayak ya ngomong aja, tapi nggak bilang kalau capek, kayak cuman ngomong supaya ngelihat mama senyum, udah rasanya tuh udah hilang capeknya gitu. Atau baca buku kadang tuh untuk mengisi apa ya, nggak terlalu capek gitu kan. Kalau Kak Farel gimana nih Kak Farel? Kalau aku, ya yang pasti ketemu orang tua tadi, cerita-cerita gimana tuh di sekolah ya, sama orang tua kan kalau ngomong-ngomong tuh bisa lebih rileks gitu, lebih hilang beban itu. Terus selain sama orang tua tuh biasanya sama teman-teman juga tuh ngumpul-ngumpul nongkrong gitu biasalah anak muda. Ya pernah juga sih sendiri gitu ke coffee shop atau ke mana gitu. Ya gitu, menikmati pemandangan Palembang. Tapi setelah itu langsung semangat lagi ya, tetap bertahan. Iya. Terus dan bagusnya itu teman-teman SKS ini suportif semua, kayak sama-sama mendukung, sama-sama merangkul, ayo bareng gitu. Jadi nggak ada nggak ada persaingan yang benar-benar persaingan yang memberatkan, jadi sama-sama senang di kelas ini. Terlalu kompetitif. Jadi beratnya itu nggak terlalu karena dipikul bersama. Kebersamaannya kuat ya. Nggak yang kayak ada kan kalau di kelas tuh orang yang kayak mau menang sendiri. Oke, keren deh kelas SKS ini. Alhamdulillah. Terus apa sih motivasi kakak bisa bertahan di SKS ini? Motivasi yang pertama yang pasti orang tua tuh. Orang tua kan yang pertama ingin aku masuk SKS itu kan orang tua tuh. Kalau pernah waktu SKS aku sekitar 2 bulan atau 3 bulan mikir keluar aja gitu, aku pikir seminggu itu aku pikir full kayaknya enggak deh, karena ini kemauan orang tua, pasti Allah beri jalan tuh. Kalau orang tua yang mau, orang tua pasti ngerestui, Allah juga restu, ya udah jalanin aja. Soalnya nggak sadar ternyata bisa ngikutin ya. Kalau Kak Mia gimana nih Kak Mia? Motivasi ya sama kayak Farel, pasti orang tua yang pertama, karena saya sekolah demi mereka, karena uang sekolah dari mereka kan, jadi harus tetap semangat. Kalau saya putus sekolah ya gimana ya, kasihan orang tua kan. Yang udah berharap lebih pasti ya. Jadi pertama pasti orang tua, dan yang kedua motivasi, yang kedua pasti teman-teman. Karena teman-teman sekali lagi benar-benar suportif, jadi mereka benar-benar kayak saling menguatkan kan. Jadi termotivasi untuk terus di SKS karena senang sama temennya, karena ya main-main sama-sama juga di SKS itu, ketawa bareng, lucu bareng. Dan juga yang pasti guru juga beri motivasi ke kita. Dan juga guru itu bangga tuh sama kita. Ya, gitu. Guru juga menguatkan. Ya sih, keren banget loh, soalnya bisa SKS yang seharusnya 3 tahun tuh jadi 2 tahun tuh, itu keren banget. Nurin aja kagum banget ngeliatnya. Oke, gimana support di guru-guru di SMA 17 nih, gimana sih dengan anak-anak SKS? Wow. Sangat luar biasa. Emang sangat suportif guru-guru 17 ini. Mereka sering banget ngasih wejangan, jangan nyerah, kayak gitu. Kayak ngasih wejangan, duduk di kelas ngeliatin kami yang capek gitu kan kadang. Jadi mereka kadang ngajak kami cerita tentang perjuangan apapun itu untuk wejangan, supaya kami jangan menyerah. Banyak kok guru-gurunya, semua guru hampir kayak gitu. Ya, salah satu faktor paling kuat bisa survive di SKS ini guru. Guru-gurunya kayak buatnya tuh buat enjoy gitu ya oleh guru-gurunya, jadi nggak merasa tertekan banget kan. Belajarnya juga guru itu mikirin kita tuh gimana belajarnya. Gitu sih. Oke. Kakak kan masuk nih ya ke siswa eligible kan. Nah, tapi gimana ya, bagaimana nih respon kelas 12 saat pembagian siswa eligible yang mungkin sebel dengan anak SKS yang katanya mengambil lahan angkatan mereka. Iya.
Gimana sih tanggapan Kak Mia sama Kak Farel? Oh, gimana? Mia dulu deh. Jadi kalau saya jadi mereka pasti saya juga kayak ngerasa Ada ya, kesel gitu. kan. Kayak gimana ya, angkatan kita kan, Mm-mm. angkatan saya diambil gitu. Mm-mm. Tapi emang ada dari mereka yang ngomong Langsung atau nyindir nih? kalau nggak ada. Dengar dari orang lain Iya. gitu. Oh, desas-desus. dengar. Kayak kalau nyindir ngomong langsung tuh nggak ada. Mm-mm. Mereka ya ngomong cuman terdengar, jadi mereka nggak terlalu marah gitu. Hmm. Nggak ada yang kayak ngebully, itu nggak ada. Oh. Kalau sampai ngebully fisik, mental enggak sih. Mm-mm. Kelas 12 regulernya juga angkatan 24 juga baik-baik kok ke kita. Mm-mm. Mereka juga suportif, Hmm. juga merangkul kami gitu kan untuk masuk di grup angkatan mereka. Masuk di angkatan mereka Iya. tuh dari Oh. angkatan 25 ke angkatan 24 naik. Oke, nah diajak. Jadi Oh. emang suportif kok Mereka juga nerima kita. Alhamdulillah. Jadi mereka ya ikhlas ya, maksudnya tuh Iya. ya tetap support, apa, seneng lah ya, pokoknya nggak ada yang sampai gimana enggak lah ya. Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah. Kita juga nggak ngapa-ngapain juga ke kelas 12 itu kan. Iya. Ya, yang penting kita sopan, baik gitu. Mm-mm. Tetap ramah, jangan memandang remeh yang reguler lah. Iya, aja gitu. sama aja bener. Kakak nih, Kak Mia dan Kak Farel ini kan lulus SNBP, ini di jurusan dan universitas mana nih kalau boleh tahu? Oke. Mia dulu deh. Nah, kalau Mia di mana nih? Kalau saya di FKG UGM. Alhamdulillah. Itu emang impian dan cita-cita dari kecil ya? Enggak. Sebenarnya Awal-awal pertama dikumpulin Bu Yayan di BK Mm-mm. yang 18 eligible, saya memilih FKUI. Oh, oh. Nah, terus saya kan sambil sholat istikharah kan, Mm-mm. kayak waktu malam-malam tuh mau tidur tuh susah banget mikirin ini terus, kayak beneran mau FKUI apa gitu kan, mikir terus mau di Jakarta, beneran mau di Jakarta gitu kan. Mm-mm. Terus hari besoknya konsul lagi kan ke BK, ke teman-teman kan, jadi ngambil FKG UI. Hmm. Masih belum tenang. Kayak tidur tuh masih susah. Tiap malam tuh susah, kepikiran terus kan. Iya. Jadi konsul lagi ke Mistri, ke BK. Cuman kami berenam konsul itu. Jadi ngobrol tentang gimana Jakarta, gimana Jogja. Dan di sana hati saya memilih Jogja. Makanan murah-murah. Jadi selalu mineral Kos murah. kan. Hidupnya ya. Jadi FKG UGM. Oh, dan alhamdulillah langsung lulus juga di pilihan Iya. pertama ya. Alhamdulillah. Kalau Kak Farel gimana nih? Alhamdulillah saya keterima juga di pilihan pertama Mm-mm. karena pilihan kedua juga kok aku kosongin. Oh. FTTM ITB alhamdulillah, Alhamdulillah. Fakultas Teknik Tambang dan Minyak. Oh, itu emang impian atau gimana? Tadi Enggak. bukannya karenanya Ya. katanya mau masuk Akpol kan? Dari SD tuh, dari SD aku udah mau awalnya sampai kelas 4 aku mau jadi astronot. Nah, itu pikiran anak kecil ya. Astronot mau lihat bulan gitu. Kayaknya seru kan. Dah, kelas 5, kelas 6 sampai kelas 10. Mm-mm. Sampai kelas 10 mau jadi polisi tuh. Mm-mm. Bertekad mau masuk Akpol. Mm-mm. Akademi Kepolisian tuh. Ya udah aku latihan. Pas kelas 11 Mm-mm. aku dengar tuh, oh kayaknya passion aku ke tambang dan minyak deh. Passion aku ke situ dan juga minat aku waktu itu tes minat dan bakat juga passion ke condong ke arah tambang dan minyak teknik Mm-mm. tuh. Mm-mm. Ya udah aku putusin masuk situ aja, kalau nggak masuk Akpol. Itu masih mau masuk Akpol itu. Terus kelas 12 nih. Mm-mm. Kelas 12 semester 1 masih mau Akpol. Mm-mm. Masih mau Akpol tapi lebih condong ke tambang dan minyak. Ya udah tuh aku cari-cari di Google, searching kan. Tambang dan minyak di Indonesia mana sih yang paling baik? Oh, ITB tuh. Mm-mm. Udah aku mau masuk ITB tambang dan minyak. Aku nanya-nanya juga ke orang tua, oh boleh dan juga setuju. Aku searching di Google kayaknya bagus itu. Ya udah, pas pengumuman eligible, Mm-mm. Hamin sebulan eligible aku mutusin buat ikut FTTM ITB. Mm-mm. Pas hari H eligible, alhamdulillah keterima. Oh. Keterima di peringkat 38 kalau nggak salah. 38. Ya udah,
kan waktu itu dipanggil Bu Yayan tuh ke BK buat konsultasi, ada sesi-sesinya 15 orang. Alhamdulillah peringkat di atas saya nggak ada mau ambil Fakultas Teknik Tambang Minyak ITB tuh. Ya udah, kesempatan besar nih, ya udah ambil aja kan FTTM. Hamin satu bulan pengumuman SNBP, bertekad tuh ibadah, minta restu orang tua, masuk FTTM, alhamdulillah keterima. Alhamdulillah. Iya. Jadi tapi memang udah seneng, udah ikhlas pengen masuk di situ, nggak jadi akpol tadi ya. Oke, ada nggak sih nih Kak, apa ya tips selain kita harus belajar dan lain-lain tuh, apa sih tips biar bisa masuk lulus SNBP kayak gitu? Pastinya berdoa. Berdoa ya. Karena SNBP itu kan kita nggak tahu, dia nggak terlalu terbuka sistemnya, jadi kita harus menang jalur langit. Dengan berdoa. Jalur langit. Ya. Jadi harus pasrah gitu kan, dengan apa keputusan Allah gitu. Ini kalau tips belajar, yang pasti kan nilai kita tuh harus besar tuh, harus besar, ningkat dari semester 1 sampai semester 5. Ya udah dari kelas 10 tekatin buat belajar yang serius. Semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, alhamdulillahnya nilainya ningkat terus. Jadi rata-rata aku kemarin kalau nggak salah 89,4 gitu. 89,4 itu kan rata-rata nilai 5 semester tuh. Gimana ya? Tips belajar kok jadi ke itu. Kok jadi ke nilai ya? Tips belajar. Tapi kalau nilai itu turun nggak apa-apa, tapi asalkan Iya, rata-ratanya. iya sih. Kalau nilai saya ada kok yang turun naik kan, tapi rata-ratanya naik gitu. Iya. Kalau tips belajar, yang pertama nih, kalau di sekolah pas guru jelasin dengerin, pasti kan. Kalau perlu dicatat. Nah, yang paling penting tugas-tugas tuh harus selalu dikerjain, nggak boleh ada yang bolong. Biar nilai kita tuh bagus, stabil bahkan naik di mata pelajaran itu, mata pelajaran semuanya. Dan juga yang pastinya harus istirahat juga sih yang tadi, biar otak relax. Gitu sih. Kalau kami ada nggak nih tipsnya nih? Tips belajar ya. Ya. Kalau Belajar tips terus belajar, enggak. Jujur kalau saya belajarnya waktu ujian H-1 itulah. Jadi bener-bener, jadi bisa. Jadi benar-benar difokusin di situlah. Kalau di hari-hari lain biasa aja nggak belajar, malah nonton. Scroll TikTok. Iya, soalnya nanti otak capek kan, biar semua jadi. Iya, percuma ya jadi ya. Kalau otak capek juga kan nggak masuk tuh pelajaran ke dalam otak. Oke, jangan lupa dicatat ya Sobat Jubel, tips dari Kak Mia dan Kak Farel. Nih. Jangan H-1 dicicil ya. Iya, kalau banyak dicicil kayak sejarah kan itu harus baca, jadi dicicil dulu boleh. Oke, Kak Mia dan Kak Farel ada pesan gak nih untuk teman-teman satu angkatan yang masih berjuang 1 tahun lagi? Teman-teman legasi 25. Mia dulu deh. Pesan ya. Kalau pesan ya jangan menyerah, tetap semangat. Hidup itu ada liku-likunya dan roda kehidupan pasti berputar. Tapi dengan banyak bercerita dengan orang, bercerita dengan teman, sharing-sharing ya gitu. sharing-sharing, banyak-banyak beribadah gitu kan, itu pasti ada jalannya kok. Apa ya, kalau saya tuh semasa SMA tuh bener-bener mental saya tuh diacak-acak rasanya tuh. Bener kan, soalnya kan saya di rumah sendiri gitu. Terus juga SMA ini SKS 2 tahun kan dikejar, jadi kayak kadang pernah saya pengen ke psikolog. Tapi nggak kesampaian kok, karena dengan sholat itu udah tenang. Alhamdulillah. Kalau Kak Farel ada pesan? Jadi pesan buat teman-teman legasi 25. Yang pastinya SMA ini boleh senang-senang. Ya, senang-senang sama teman gitu. Jangan berlebihan. Ingat kalian masih sekolah, masih perlu buat belajar banyak.
Baik dari karakter tuh, karakter yang paling penting, karakter ya pelajaran-pelajaran semua ya, semua itu penting. Boleh senang-senang asal kalian tahu batasan. Terus yang pasti tuh hormat ke orang tua. Hormat ke orang tua, gak boleh melawan sama sekali orang tua, guru-guru, orang tua di sekolah maupun orang tua di rumah tuh. Kalian dengerin nasihat-nasihatnya, itu sangat berguna nasihat guru-guru orang tua itu. Terus pesan lainnya ya jangan tinggalin ibadah deh, deketin diri kalian ke Tuhan, pasti kalian hidup tenang, lancar dan jaya. Oke. Harapan Kak Mia sama Kak Farel untuk Jubel ke depannya apa nih? Mia dulu. Kalau harapan semoga semakin bagus kan, semakin meningkat prestasinya, semakin membaik lah pokoknya untuk generasi-generasi berikutnya. Oke. Kalau saya sesuai dengan moto Jubel ya, berprestasi, berinovasi, berkarakter. Prestasi. Semoga Jubel kedepannya lebih banyak menerima penghargaan dari lomba-lomba siswa-siswa gitu. Amin. Prestasi akademik maupun non akademik. Dan juga karakternya tuh, karakter dari siswa lebih disiplin dalam hal terutama cowok, rambut, baju, ya kerapian lah. Terus berinovasi, teruslah kalian berinovasi. Semoga Jubel kedepannya lebih baik dan menjadi sekolah penggerak yang sangat sangat dipandang orang lain, sangat baik gitu. Dapat ditiru juga di sekolah-sekolah di nasional maupun internasional. Amin. Kak Mia sama Kak Farel ada nggak nih pesan untuk adik-adik kelas biar bisa mengikuti jejak Kak Mia sama Kak Farel? Untuk adik-adik Legasi 25 dan Etrios 26 ya, betul ya? Iya betul. Apa tadi pertanyaannya? Itu apa pesan untuk adik-adik biar bisa termotivasi dan bisa ngikutin jejak Kak Mia sama Kak Farel? Pesan jejak gimana gitu? Jejak maksud tuh ya ya bisa sukses lah ya gitu lah kurang lebih. Yang tadi sama aja. Sopan ke guru gitu, jangan tinggalin ibadah gitu sih. Terus juga pesan-pesan ngikutin. Sopan ke kelas. Oke. Belajar yang benar. Apalagi ya? Jangan nyerah pokoknya. Oke. Jubel itu berat kok, tapi kita bisa. Oke, Kak Mia, Kak Farel ada nggak sih motivasi hidup yang selalu dipegang dari dulu sampai sekarang? Kalau aku ada 2. Oke, silakan. Yang pertama nih dari guru kita tercinta, Bu Leli. Bu Leli waktu itu pesan ke kelas kita tuh di SKS, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya tuh jangan sombong walaupun pangkat kalian tinggi, rezeki kalian lancar banyak, tapi ingat kalian sama-sama injek bumi gitu kan, injek bumi, sama-sama derajatnya di mata Tuhan. Jadi jangan sombong deh pokoknya. Terus yang kedua, ingat setelah ada hujan dan mendung setelah ada mendung dan hujan di langit pasti muncul pelangi. Artinya gini, pelangi itu kan dianalogikan sebagai kesuksesan. Mendung dan hujan dianalogikan sebagai kegagalan tuh. Pasti dibalik sesudah kegagalan kalian, nggak tahu itu berapa banyak kalian gagal, jangan menyerah, terus berjuang, pasti kesuksesan menanti kalian gitu. Oke. Kalau Kak gimana? Apa tadi pertanyaan? Motivasi hidup Ya. Kalau saya jangan takut mencoba, karena kalau gagal itu biasa. Dari gagal itulah mungkin bisa jadi batu pijakan kita untuk kesuksesan. Tapi sukses itu enggak
cuman 2 kali percobaan, nggak 3 kali, tapi beberapa kali. Jadi kalau gagal itu biasa, tetap bangkit lagi. Karena orang yang sukses itu adalah orang yang berhasil melawan kegagalan. Itu menurut saya. Dan kalau satu lagi, motivasi ya tadi? Iya, motivasi hidup. Motivasi hidup. Apa ya motivasi hidup? Motivasi hidup. Kayaknya dia jadi motivator nih. Nggak usah berkata-kata lagi, lihat dia belajar nulis itu termotivasi sendiri. Langsung tersadar sendiri ya. Di kelas itu nggak capek-capek tangan. Dia kan duduk di depan aku tuh. Aku lihat nulis terus. Perasaan nggak ada tugas. Tugas kok itu bukan belajar. Tetap semangat, jangan menyerah dah. Ada orang yang menantikan di belakang dengan kesuksesanmu. Wow, bener. Oke. Kayaknya nggak etis nih kalau Nurin nanya-nanya aja ke kita. Ada pertanyaan juga nih, kalau Nurin nih kan masih kelas 10 nih, masih lama perjalanannya di SMA, masih 2 tahun lagi. Udah ada belum sih bayangan-bayangan mau masuk PTN mana atau kedinasan mana gitu? Sudah sih, udah. Ini udah sebenarnya udah dari dulu, beneran udah dari kecil, tapi untuk universitasnya tuh baru sekarang terpikir kan. Sebenarnya pengen masuk fakultas kedokteran. Nah, tapi nggak tahu kenapa, padahal sebenarnya dari SMP tuh udah asrama kan. Tapi semenjak masuk SMA ini tuh nggak tahu homesick. Nurin tuh mengalami sebuah homesick yang sempet kemarin itu tuh nggak sekolah selama 1 bulan. Gitu, itu tuh aneh banget, padahal pas SMP tuh asrama, jadi kayak udah biasa kan jauh dari orang tua. Nah, tapi setelah itu tuh jadi pengennya tuh memutuskan pengen fakultas kedokteran tapi di Universitas Sriwijaya aja sih, di Palembang. Ya jadi nggak jauh ketemu orang tuanya. Karena soalnya mama papa Nurin kan di Kayu Agung, jadi ya sekarang udah ada tol, jadi deket kalau mau pulang ke Kayu Agung. Ya sih gitu. Udah ada persiapan belum? Persiapan tuh udah ada, tapi ya gitu deh, gak tau lah. Bisa pas kedokteran. Insyaallah. Karena pas semakin kesini tuh kayak gak tahu ya, semakin kayak ragu karena ngelihat dari banyak keluarga kan, sepupu-sepupu Nurin juga tuh kedokteran tuh kayak aduh berat banget ngelihatnya tuh. Baik dari kedokteran gigi juga ada, kedokteran umum juga ada, jadi kayak udah ada gambaran kan. Terus juga salah satu orang tua Nurin kan juga kedokteran tuh. Nah, ngelihatnya tuh ya ampun, beneran sampai sekarang pun ditelepon terus, masih tetap belajar terus. Jadi ngelihatnya tuh aduh bisa nggak ya, masih ragu. Takut. Sama Cak masuk SKS, soalnya kan takut. Adaptasi semua. Oke. Terima kasih ya Kak Mia, Kak Farel sudah datang dan berbagi cerita yang bisa menginspirasi Sobat Jubel yang lagi nonton nih. Semoga ya. Semoga jadi inspirasi kan. Insya Allah. Oke, sekali lagi selamat ya Kak Mia udah bisa sama Kak Farel udah masuk ke universitas dengan jurusan impiannya masing-masing. Oke, semoga kakak dipermudah dan dilancarkan ya sama. Oke, terima kasih kepada Sobat Jubel yang sudah nonton Jubel Inspiratif episode kali ini. Jangan lupa untuk saksikan episode-episode Jubel Inspiratif selanjutnya. Saya Hairunisa Nurin Imanina pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bersama, maju semua, kita pasti bisa. Jangan lupa komen, subscribe, dan Oke.